Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Rizalaya Bita selaku dosen pembimbing lapangan Kampus Mengajar Angkatan 7 SMP PGRI Wirosari, yang saya hormati Ibu Angela Nangisi selaku guru pamong mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 7 SMP PGRI Wirosari, serta yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru yang berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah atau FKKS 2 SMP PGRI Wirosari. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan ridhonya kita semua dapat hadir pada kesempatan siang hari ini untuk menghadiri kegiatan. Selanjutnya salawat serta salam selalu kita limpah ruahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat di yaumul akhir. Izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga mengulas kampus mengajar dan presentasi program kerja, kemudian tanya jawab, doa dan penutup, serta yang terakhir dokumentasi. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama acara pagi siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Masukan kepada, mohon maaf, kepada Ibu Trias menggantikan Bapak Dedi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pak Menteri di sini. Kita menyampaikan kita saja alhamdulillah kegiatan kali ini kita semua berkumpul di sini dalam keadaan silaturahmi agar pada acara FKKS Standar PGRI kegiatan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, baik dari mahasiswa, bapak ibu guru juga anak didik kita. Selanjutnya kami serahkan pada Mbak ya, monggo. Semoga ini bisa berjalan lancar sesuai dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan diberikan oleh Ibu Rizalaya Bita, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP PGRI Wirosari yang mewakili, yang kami hormati Guru Pamong kegiatan Kampus Mengajar SMP PGRI Wirosari, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMP PGRI Wirosari, serta yang selalu kami banggakan mahasiswi Kampus Mengajar Angkatan 7 di SMP PGRI Wirosari. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya Ibu Risa selaku dosen pembimbing lapangan KL 7 di SMP PGRI Wirosari ini nanti untuk menyampaikan sedikit ya kesempatan Bapak angkatan. Sebelumnya saya mengaturkan alhamdulillah ya, pada hari ini kita bersama-sama dapat diberikan nasihat sehingga bisa
bersama-sama mengikuti kegiatan FKKS 2, kegiatan forum komunikasi dan koordinasi sekolah yang dihadiri oleh DPR, kemudian pihak sekolah, mahasiswa, dan sebenarnya satu lagi dengan pengawas sekolah Bapak Ibu. Tapi dalam hal ini sudah diwakilkan oleh kita semua. Jadi forum ini memang diadakan untuk sosialisasi lanjutan terkait kegiatan kampus mengajar. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita diberikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin. Bapak Ibu, untuk kegiatan FKKS ini nanti lebih tepatnya terkait dengan penyampaian RAK, rencana aksi kolaborasi atau penyampaian program dari teman-teman mahasiswa selama kurang lebih 4 bulan. Nanti teman-teman bertugas mengabdi di sini. Jadi nanti teman-teman mahasiswa akan menyampaikan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, khususnya terkait dengan literasi, numerasi, dan mungkin nanti ada digitalisasi juga ya, yang memang menjadi tolak ukur keberhasilan dari kegiatan kampus mengajar ini. Kemudian untuk kegiatan FKKS ini memang FKKS yang kedua, untuk yang pertama itu masih online dan kebetulan bersamaan pada saat kami awal kesini. Jadi kegiatan pengenalan. Nah ini nanti kegiatan yang kedua lebih dalam lagi akan menggali kegiatan kampus mengajar itu seperti apa, kemudian nanti kontribusi dari mahasiswa itu apa saja, dan untuk kegiatan yang akan disampaikan itu juga sudah dikonsultasikan kepada saya selaku DPR, kepada Guru Pamong juga, dan ini nanti harapannya dari Bapak Ibu semuanya mohon masukannya sekiranya apa yang perlu ditambahkan, kemudian apa saja nanti yang perlu disisipkan di kegiatan ini nanti. Baik, mungkin tidak terlalu banyak, nanti kita lebih banyak diskusi saja. Selanjutnya nanti saya serahkan kepada Mbak Dian dan kawan-kawan untuk menyampaikan RAK-nya, rencana aksi kolaborasi. Terima kasih. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Trias dan Ibu Risa yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kami akan menyampaikan RAK, rencana aksi dan kolaborasi kampus mengajar angkatan 7 SMP PGRI Wirosari. Yang pertama mungkin perkenalan lagi ya Bapak Ibu Guru. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, dia Agirata Kumalasari. Selanjutnya ada Kak Khairisa Salsabila, Kapus Parami Putri Kinasi, dan Kak Wahyu Istinur IT, dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Risa Lela Pita, SSI MSc. Mengulas kembali terkait pengertian kampus mengajar. Kampus mengajar merupakan kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama 1 semester guna melatih kemampuan menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan menjadi mitra guru, untuk berinovasi dalam pembelajaran, pengembangan strategi dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan. Jadi kami di sini hadir untuk berkolaborasi bersama gitu. Selanjutnya terdapat apa saja sih peran mahasiswa? Peran mahasiswa yang pertama yaitu membantu guru meningkatkan variasi metode pembelajaran. Yang kedua, membantu sekolah dalam pelaksanaan adaptasi teknologi. Yang ketiga, sosialisasi produk pembelajaran Kemendikbudristek. Yang keempat, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di lapangan. Selanjutnya ada dukungan dari kepala sekolah. Untuk selanjutnya yaitu mengenai dukungan dari kepala sekolah. Yang pertama, Bapak Ibu Guru berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait program kampus mengajar. Yang kedua yaitu berkoordinasi dengan kelompok mahasiswa dan DBL yang ditugaskan. Nah, yang ketiga, menunjuk 1 orang guru pamong untuk menampingi kelompok mahasiswa selama bertugas. Nah, alhamdulillah sudah terbentuk Ibu Anda.
Selanjutnya yaitu memberikan izin kepada kelompok mahasiswa untuk berkolaborasi dengan guru saat mengajar di kelas. Yang kelima yaitu sekolah mendaftarkan akun dapodik sekolah pada laman Kemendikbud mengenai untuk penilaian mahasiswa. Jadi setelah tugas, nanti ada penilaian dari Bapak Ibu guru atau dari sekolah. Yang terakhir itu mengisi survei kenal untuk program kampus mengajar. Baik, untuk selanjutnya dukungan dari guru pamong. Jadi untuk guru pamong sendiri adalah status orang guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mendampingi mahasiswa selama pengobatan. Untuk dukungan dari guru pamong sendiri, yang pertama yaitu mendampingi kelompok mahasiswa selama penugasan. Yang kedua, penghubung mahasiswa dengan sekolah. Jadi ketika kita akan menjalankan program di sekolah, kita berdiskusi terlebih dahulu dengan guru pamong itu. Dan yang ketiga itu ada rekan diskusi kelompok mahasiswa pada masing-masing tahapan program. Dan keempat, mengisi survei kenal untuk program kampus mengajar. Dan ini dikhususkan bagi mahasiswa, DPL, kepala sekolah, dan guru pamong serta distrik untuk memberikan masukan dan saran terhadap kampus mengajar. Yang kelima, melakukan penilaian akhir terhadap kinerja mahasiswa di laman MPKM atau melalui DPL. Dan alhamdulillah untuk laman MPKM-nya sendiri di SMP PGRI Rasari sudah terdaftar kemarin oleh Ibu Operator yaitu Ibu Devi. Baik, untuk selanjutnya itu ada dukungan dari Bapak Ibu guru. Yang pertama itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajar bersama wali kelas. Lalu yang kedua, berkolaborasi saat merancang strategi pembelajaran. Yang ketiga ada memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memimpin dinamika kelas. Dan yang terakhir yaitu sosialisasi RAK mahasiswa kepada siswa agar siswa terlibat secara aktif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan berikutnya. Selanjutnya yaitu tentang rencana aksi dan kolaborasi SMP PGRI Wirasari dengan Kampus Pengajar Angkatan 7 SMP PGRI Wirasari. Program kerja yang pertama yaitu ada Klub Baca Siswa. Klub Baca Siswa ini bertujuan untuk meningkatkan kebiasaan membaca siswa, melatih pemahaman, kemudian meresum gitu ya, dan melatih siswa untuk berdiskusi serta menyampaikan hasil bacaan yang sudah dibaca. Untuk deskripsinya, siswa itu membaca buku bersama, meresum, dan berbagi pemahaman terkait buku yang dibaca. Untuk timeline-nya itu dimulai dari 25 Maret, kemudian akan berlanjut selama proses kampus mengajar ini berlangsung. Dan diharapkan untuk membaca siswa ini dapat dilanjutkan meskipun mahasiswa kampus mengajar sudah tidak di sini lagi, seperti itu. Selanjutnya, terdapat portofolio literasi. Temanya sama dengan yang Klub Baca Siswa. Untuk portofolio literasi ini mengajarkan siswa untuk menyimpan setiap resum dari hasil bacaan dalam satu portofolio. Tujuannya mengajarkan siswa lebih disiplin dan teratur. Kenapa harus ada portofolio gitu ya? Kemarin sama Bapak Ibu guru sudah disampaikan bahwa di sekolah ini sudah ada istilah literasi, sudah ada meresum. Namun untuk siswanya sendiri belum bisa mengakses terkait resumannya tersebut. Jadi kenapa ada? Biar siswanya itu bisa akses kembali untuk kasus-kasus yang sudah digunakan. Kemudian wali kelas juga bisa menilai gitu terkait resume siswa ini nanti. Selanjutnya ada kunjungan perpustakaan. Untuk timeline-nya di minggu pertama April. Untuk deskripsinya mengajak siswa untuk menjelajahi perpustakaan, memilih buku dan membaca secara mandiri. Jadi siswa itu tahu buku apa yang disenangi, buku apa yang ingin dibaca dan ingin dipahami. Dengan tujuan mengenalkan siswa untuk gemar mengunjungi perpustakaan serta gemar membaca. Jadi nanti siswa di jam tertentu diajak berkunjung ke perpustakaan dan memilih buku bacaan yang diminati. Selanjutnya, Festival Pojok Baca. Untuk timeline-nya ini di minggu pertama Mei. Nah, khusus untuk pojok baca ini nanti insya Allah akan diadakan perlombaan Bapak Ibu bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional. Deskripsinya perlombaan pembuatan pojok baca di tiap kelas, tujuannya meningkatkan kepedulian siswa terhadap buku dan kebiasaan membaca. Jadi siswa ketika membaca buku bacaan itu tidak hanya dari perpustakaan, tapi bisa langsung mengakses di kelasnya masing-masing. Selanjutnya,
penggunaan platform pembelajaran interaktif. Nah, di sini adalah salah satu program kerja yang mengenalkan siswa terhadap teknologi. Untuk deskripsinya, pemanfaatan platform pembelajaran interaktif untuk memberikan tugas dan ujian. Tujuannya mengenalkan siswa dengan platform belajar, contohnya seperti Google Classroom, Google Site, Quizzes, dan berbagai macam mungkin website atau aplikasi yang bisa digunakan Bapak Ibu guru ke siswanya nanti. Nah, untuk selanjutnya akan ada penjelasan dari Pak Putri. Baik, untuk selanjutnya itu ada permainan matematika. Untuk timelinenya di minggu ketiga bulan April. Untuk deskripsinya yaitu menggunakan permainan matematika untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Nah, untuk tujuannya menunjukkan kepada siswa bahwa matematika itu pelajaran yang menyenangkan. Nah, untuk contoh dari permainan matematika itu mungkin Map itu juga di luar ruangan bisa, atau nanti juga ada website yang bisa digunakan untuk bermain matematika. Nah, untuk selanjutnya ini ada pembelajaran di lapangan. Untuk timelinenya yaitu minggu kedua bulan Mei. Untuk deskripsinya mengajak siswa mengamati dan menerapkan konsep matematika di lingkungan sekitar sekolah. Nah, untuk tujuannya pengaplikasian nyata rumus matematika, contohnya seperti mengukur tinggi pohon dengan teorem Pythagoras atau dan yang lainnya. Jadi nanti siswa diajak untuk keluar kelas, entah itu di lapangan atau di tempat lain, untuk mengerjakan soal matematika secara langsung dengan dunia nyatanya gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada eksplorasi grafik dan diagram. Untuk timelinenya minggu ke-2 bulan Mei. Deskripsinya yaitu menggunakan grafik dan diagram untuk memvisualisasikan data dan tren. Untuk tujuannya melatih siswa dalam membaca dan membuat diagram atau grafik. Jadi untuk eksplorasi grafik dan diagram ini supaya siswa itu bisa paham ketika melihat sebuah grafik ataupun mengenai berita itu ada grafiknya, siswa juga bisa membaca grafik berita tersebut. Nah, selanjutnya itu ada proyek jurnal keuangan. Untuk timelinenya minggu kelima bulan April. Untuk deskripsinya mengajarkan siswa untuk mencatat dan menganalisis pengeluaran mereka. Untuk tujuannya melatih siswa untuk konsisten dan disiplin dalam mengelola keuangan. Jadi nanti bisa melalui aplikasi. Kebetulan saya juga punya aplikasinya itu kita setiap hari menulis pengeluaran ataupun pemasukan. Jadi bisa tahu ketika pemasukannya berapa dan pengeluarannya berapa. Jadi nanti kita punya tabungan berapa gitu. Ini juga bisa melatih siswa ketika menabung. Nah, untuk selanjutnya itu ada kelas desain. Untuk timelinenya itu minggu 3 bulan April. Deskripsinya mengajarkan kelas untuk mengajarkan pembuatan desain dengan aplikasi. Contohnya bisa menggunakan aplikasi Canva. Nah, tujuannya penyuluhan kepada siswa terkait pembuatan desain. Jadi desain ini nanti siswa diajarkan bagaimana cara membuat desain melalui Canva ataupun aplikasi lainnya. Nah, untuk desain ini nanti mungkin bisa diletakkan di masjid sekolah. Selanjutnya ada kontes desain. Jadi kontes desain ini adalah pengimplementasian dari kelas desain tadi. Dan timelinenya pada tanggal 20 April. Karena tanggal 20 April itu hari Kartini dan bertepatan dengan hari Minggu. Jadi untuk kontes desain ini dimundurin. Dan mungkin nanti ada pada hari Kartini nanti ada lomba-lomba lainnya. Dan untuk deskripsinya mengadakan kontes desain grafis atau animasi untuk memotivasi kreativitas siswa. Dan tujuannya meningkatkan minat siswa dalam kreativitas. Selanjutnya ada bimbingan tari dan pengertian. Jadi temanya itu minggu ke-5 Mei dengan deskripsi mencakup rencana pengembangan pribadi yang membantu klien atau siswa dalam mencapai tujuan tari. Tujuannya membantu siswa dalam memahami dirinya sendiri serta lingkungannya. Jadi nanti ini lebih fokus ke kelas 8 dikarenakan untuk kelas 9 nanti lebih fokus ke ujian, sehingga untuk kelas 8 ini kita nanti memberikan materi tentang karir dan terfokus lebih ke nanti setelah SMP itu mau kemana ya, seperti itu. Mungkin ke SMA atau ke SMA. Dan ini juga ditentukan sesuai minat, cita-cita dan bakat mereka.
Selanjutnya ada video education pelatihan keamanan siber dan etika digital. Untuk temanya minggu ke-3 Mei, deskripsi membekali siswa dalam pemahaman tentang keamanan siber dan etika dalam penggunaan teknologi dengan tujuan penyuluhan terkait etika dan keamanan siber dalam penggunaan teknologi. Jadi nanti siswa diberi penyuluhan terkait bagaimana menggunakan medsos yang benar dan bagaimana cara kita mengomentari suatu berita ataupun situasi yang ada dalam sekarang, karena Gen Z sekarang itu berkomentar sesuai hasilnya gitu dan tidak sesuai moral. Dan selanjutnya mungkin nanti juga dikasih video edukasi tentang pelecehan seksual dan juga perundungan serta bullying. Dan sekarang juga maraknya adanya bunuh diri. Selanjutnya ada pengelolaan perpustakaan dengan tagline sama seperti Klub Baca, yaitu 25 Maret 2024 dengan deskripsi menata perpustakaan dan menyusun buku dalam perpustakaan sesuai jenis buku dengan tujuan membuat perpustakaan menjadi tempat yang nyaman untuk dikunjungi. Jadi nanti siswa diajari bagaimana cara mengelola perpustakaan. Dan setelah kami lihat kemarin waktu literasi niku siswa ketika mengambil buku dan mengembalikannya cuma begitu. Jadi nanti kita mengajak siswa untuk menyusun kembali buku sesuai dengan jenis bukunya. Selanjutnya ada revitalisasi Mading untuk temanya minggu ke-4 Maret, tetapi alhamdulillah untuk revitalisasi Mading sudah berjalan kemarin. Dan deskripsinya mengaktifkan kembali fungsi majalah dinding dan tujuannya menjadikan majalah dinding sebagai salah satu sumber informasi di sekolah. Nanti kita juga akan berkolaborasi dengan untuk program kerja selanjutnya, yaitu mengenai pesantren kilat atau pesantren Ramadan yang insya Allah sudah ditentukan di tanggal 28 dan 30 Maret. Kemudian Bapak Ibu juga sudah mengetahui. Nah, untuk deskripsinya sendiri mengadakan pembelajaran terkait puasa, sholat, sunat tarawih, sholat sunnah id, dan keutamaan Lailatul Qadar. Nah, untuk tujuannya pemberian pengetahuan kepada siswa terkait amalan-amalan di bulan Ramadan. Jadi untuk pesantren Ramadan ini kita alhamdulillahnya juga pihak sekolah juga mengadakan minggu yang kemudian di tanggal 28 itu setengah hari atau sampai jam 12. Untuk yang tanggal 30 Maret yaitu 1 hari full dari awal pagi sampai dengan sahur, dan nanti paginya mengisi dengan kegiatan post-test yang dimana mereka kembali ataupun materi dari yang sebelumnya telah disampaikan seperti akhlak. Begitu juga ada materi dari fikih wanita, artinya dari pihak kami yang mendapat perjual PAI agar diberi kesempatan untuk menyampaikan mengenai fikih wanita di tanggal 30 insya Allah. Untuk selanjutnya Qur'an sendiri ini untuk temanya di waktu pesantren Ramadan. Jadi di antara waktu pesantren Ramadan juga terdapat Quran. Membaca Quran di bulan Ramadan dengan per anak 1 juz mengatakan tujuannya untuk pembiasaan membaca Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu peringatan Hari Kartini. Untuk temanya di tanggal 20 April, karena di tanggal 21 itu di hari Minggu, maka dari kami untuk memilih di hari Sabtunya agar lebih enak untuk tahajud seperti itu. Untuk deskripsinya melibatkan siswa dalam memperingati Hari Kartini dengan mengadakan lomba seperti membaca puisi dan lomba yang berkaitan dengan literasi. Untuk tujuannya menumbuhkan rasa patriotisme dan ikut merasakan perjuangan para pahlawan terlebih pada Hari Kartini. Dan nanti berkolaborasi dengan OSIS di segi mandirinya antara kampus Unaira dengan OSIS. Untuk selanjutnya yaitu literasi media. Untuk deskripsinya melibatkan siswa dalam
proses kritis terhadap berita, iklan, atau media lainnya. Bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam menangkap informasi dari suatu berita, iklan, ataupun media lainnya. Selanjutnya yaitu PHBS, Penyuluhan Hidup Bersih dan Sehat. Untuk ini pembelajaran mengenai pemilahan sampah dan menjaga lingkungan. Nah, tujuannya untuk pemilahan hidup bersih dan sehat supaya siswa memberi manfaat hidup bersih dan sehat. Nah, untuk ini nanti kami insya Allah untuk pengelolaan taman di sekitar sekolah ini dari anak tadi juga sudah berkoordinasi. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke Kak Indra. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya sekiranya dari Bapak Ibu jika ada pertanyaan, saran maupun masukan mohon berkenan menyampaikan. Ini tentang yang program pojok baca. Dulu sekolah sudah pernah pojok baca, tapi kalau menjelang ujian biasanya sekolah terus di tes, ya. Kadang ada yang misalnya membuat di itu otomatis hilang lagi. Kesannya jadi seperti hilang. Terus buku-bukunya kan dijadikan satu terus juga yang berapa sebenarnya sudah pernah gitu, tapi jalannya juga mau ujian otomatis bersihkan. Jadi kalau mampu itu sekitar bulan April itu untuk programnya, penyelenggaranya. Minggu pertama Mei, jadi di Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Belum, tapi awalnya 12 Mei itu ya. 13 Mei kayaknya disampaikan. Biasanya kendalanya yang kita seperti itu sudah pernah kali itu. Nanti terus sekolah dibersihkan. Ya, jadi kembali seperti ini lagi. Tidak ada itu kendalanya. Tentang kampus, kalau anak mengembalikan memang tempatnya itu yang di sini kurang, masih kurang ya. Jadinya anak mau satu-satu nanti terlalu lama cukup, harusnya memang seperti itu. Ada juga yang tidak mengharapkan ya, kalau anak juga diberi kesadaran sebenarnya ya dari belajar dan itu sudah diberi tahu, tapi namanya itu takut soalnya langsung ke pelajaran berikutnya karena program dari sekolah kita sudah ada program literasi setiap dari Rabu pagi, waktunya hanya berapa menit, 15 menit, sehingga untuk menyampaikan dari ditunjuk, kalau yang ditunjuk ada apa yang dari, kalau tidak terus nanti ditunjuk. Setelah itu langsung pelajaran biasa. Jadi karena anak berdasarkan bel takut ya seperti itu memang nanti yang menjadi kedisiplinan untuk menggantikan programnya. Saya lihat dari awal sampai akhir banyak sekali dan terima kasih. Sebagian memang sudah, kalau di sekolah kami sebagian sudah ada, cuma maksudnya masih belum dalam. Terima kasih sekali. Nanti dengan saya program untuk menguatkan lagi dari sekolah kami biar lebih kelihatan programnya apa. Ya, kebetulan dari kepala sekolah kan juga rajin ke medsos, setiap kegiatan di share, jadi memang itu nanti menambah daya tarik jadi dari orang untuk mendaftarkan, karena ternyata kegiatan di sekolah ini memang mau untuk kegiatan agak banyak. Terus satu yang Kartini itu nanti diserahkan dari data, maksudnya untuk anak-anak berpakaian layaknya kebaya atau
apa gimana? Hanya program lombanya saja apa sudah dengan peringatannya memakai kostumnya, rencananya? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tanggal 20 April itu sendiri kami baru menyediakan terkait lombanya. Jadi untuk acara yang lainnya atau kegiatan yang harian itu nanti kami akan berkolaborasi kembali dengan pihak sekolah. Ya, sudah dari saya. Terima kasih banyak Ibu Siti atas saran, masukan serta tadi menyampaikan kendala. Kemudian dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada yang disampaikan. Pak Fulmian mungkin aku bawa. Bapak Abdul dipersilakan. Ya, terima kasih terkait program yang disampaikan Pak Bagus. Cuma kita perlu menanamkan kesadaran pada anak itu yang sendiri. Kesadaran pada anak. Program sudah dibuat direncanakan, tapi kadang anak yang tidak paham tentang kegiatan tersebut, maka perlu penekanan pada itu. Mungkin itu juga cukup perlu ditekankan agar kegiatan itu terrealisasi dengan sempurna dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas saran dan masukannya. Selanjutnya pada Bapak masukan dipersilakan. Enggak sesuai nama cepat ya. Terima kasih waktunya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya dari paparan yang begitu panjang itu tentu saja di sekolah kita, khususnya saya sendiri, program kampus mengajar ini baru, bahkan sangat baru bagi saya. Jadi ketika kemarin beliau Bapak Dedi mendapat telepon di Jakarta, sempat diskusi dengan kita dalam bis, mana Pak? Terima aja Pak, karena ini baru kan gitu. Kalau saya terima aja. Yang jelas kita butuh suntikan ide baru dari teman-teman dari mahasiswa. Dan ini saya berterima kasih sekali. Namun demikian, seperti yang sudah diutarakan oleh Ibu Siti juga Pak Abdul tadi, dari paparan yang sebegitu banyaknya itu yang menjadi poin utama dari kita adalah kesadaran dari anak untuk menempatkan dirinya sendiri agar ketika dia mendapatkan suatu bahan yang baru atau ajaran yang baru itu dipelajari kembali. Ketika kita pembelajaran di sini diberi nasihat atau kita akan ya Pak, ini Pak, begitu. Tapi besoknya alhamdulillah kembali lagi seperti itu. Ya, inilah yang menjadi kendala kita mungkin nanti dengan adanya adik-adik mahasiswa. Harapan kita adik-adik yang ada di SMP ini menjadi sedikit lebih dewasa dan mungkin berkat bimbingan yang mungkin bisa dikatakan seperti itu, toh sebaya kan masih sangat fresh ilmunya. Jadi saya mohon untuk lebih pendekatan ke adik-adiknya, terutama adik-adik yang notabene maaf termasuk khusus, yang khusus yang istimewa. Karena ada anak-anak yang istimewa itu memang sabarnya harus lebih sabar lagi. Ya, mungkin nanti juga saya mohon dari adik-adik juga bisa memberikan sebuah suntikan strategi pembelajaran apa-apa kita, biar kita juga bisa memperbarui dari strategi pembelajaran yang kita laksanakan ya, karena kita itu usianya sudah usia tua, pokoknya yang penting mengajar, pokoknya hasilnya insya Allah berusaha semaksimal mungkin, namun semuanya itu terbatas dengan kemampuan kita dan usia kita yang sudah tua dan kebutuhan yang ada di rumah. Harap seperti itu. Jadi mohon nanti ada mahasiswa juga bisa memberikan ide-ide kepada kita yang sepuh-sepuh untuk Pak
Bu, jenengan pembelajarannya itu seperti ini, saya amati, kalau nanti juga seperti ini, biasa seperti ini. Terima kasih. Sudah saya dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Masukan yang telah memberikan saran dan masukannya. Kemudian saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu Guru yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan. Bu Emilia. Dan selalu berdiskusi. Dari sekolah kemarin karena kami juga beberapa itu masih ada satu kegiatan yaitu namanya P5 project. Itu masih satu, itu yang kelas 7 dan kelas 8. Itu memang diserahkan ke tugas saya untuk menyusun waktunya untuk yang masih temanya kelas 8 itu nanti gaya hidup berkelanjutan atau pengolahan sampah atau nanti rencananya dijadikan presentation show baju. Yaitu satu kelas bisa membuat 3 produk, kalau bisa 4, ya coba saya kalau bisa. Terus yang kelas 7 nanti bentuknya pementasan, bisa musik, bisa lari, dengan beberapa guru sebagai juga pembimbing. Harus bisa lari, saya katakan pas waktu latihan nanti seperti itu juga. Nah ini yang belum kami bahas, memang bagi kita harus menyelesaikan waktu juga. Itu nanti masih ada satu acara lagi yang belum di nanti juga perlunya minta hubungan dengan mbak-mbak idenya atau kalau pelaksanaannya nanti masih dipertimbangkan waktunya karena dengan melihat tadi begitu banyaknya, tapi kami masih kalau mungkin kemarin belum disampaikan sama guru mama atau dari kepala sekolah masih punya satu acara yaitu P5 project P5 untuk sasarannya kelas 7 dan 8. Itu mungkin nanti bisa disertakan bersama untuk darinya atau pelaksanaannya karena harus dicil, tidak bisa langsung. Misalnya sistemnya blok, kami 1 minggu atau 2 minggu untuk pelaksanaannya. Pilihannya, misalnya sih setelah tes, tapi kalau ini setelah tes kan karena kenaikan yang meningkatkan itu, nah, jadi masih ada saatnya. Kami memberitahukan mungkin, Terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Untuk waktunya mungkin nanti kita akan berkoordinasi kembali dan jika sudah ditentukan kita menyesuaikan kembali waktu-waktu. Seperti itu dari Bapak Ibu Guru, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Mungkin cukup ya Bapak Ibu kepada Bu Lisa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk waktu dan kesediaannya tadi untuk menyimak sekaligus menyaksikan rekan-rekan dalam penyampaiannya. Untuk masukan dari Bapak Ibu semua ini tadi kurang lebih hampir sama dengan masukan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah saya satunya tadi. Kebetulan saya satu di SMP Kanjung di Selo. Tadi Bapak Ibu guru juga menyampaikan hal yang sama. Pak Dedi maupun Dedi. Boleh dilanjutkan dulu ya Pak. Baik, tadi terkait masukannya hampir sama nih. Yang pertama itu terkait dengan siswanya. Jadi untuk menggerakkan siswanya terlebih dahulu seperti itu. Jadi mungkin tantangannya agak berbeda. Kalau yang tadi tidak begitu karena basicnya pondokan, jadi masa
seperti ini itu lebih banyak kegiatan di pondoknya. Jadi untuk tantangannya itu adalah bagaimana si siswanya itu untuk ke sekolahnya itu semangat dulu. Jadi mungkin itu beda sekolah, beda ini treatment nanti seperti itu. Jadi yang jelas sama tadi terkait dengan motivasi untuk siswanya itu dulu. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya siswanya belum semangat atau mungkin belum kenal dulu dengan kegiatan ini, pasti nanti untuk kegiatan yang sudah berlangsung bagus tadi tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi nanti ini untuk teman-teman mahasiswa ada strategi khusus gitu ya, bagaimana nanti untuk menggerakkan siswa-siswi yang ada di sini supaya lebih motivasinya lebih baik lagi, kemudian lebih kenal dengan kampus mengajar. Kemudian yang kedua, kalau dari Bu Risa sendiri terkait dengan timeline yang sudah dibuat tadi ya, itu untuk memastikan semua kegiatannya bisa terlaksana selama 4 bulan. Jadi memang kita cukup banyak dan ini menjadi rutinitas seperti itu ya. Jadi memastikan supaya 4 bulan itu bisa terlaksana semuanya dan nanti juga memberikan dampak Bapak Ibu. Hari kita sudah melaksanakan pretest KKN, jadi untuk kegiatan awal pretest nanti ada scoringnya, itu untuk acuan awal. Nanti kira-kira itu kita yang kurang itu lebih ke literasi atau numerasi atau dua-duanya. Nah, nanti memang kalau misal dari hasil AKN tadi setelah evaluasi rekan-rekan nanti misalnya ya yang memang yang kurang itu di literasi, nanti kemungkinan yang akan diperdalam lagi bagian literasinya. Kenapa? Karena nanti di akhir kegiatan ada post-test lagi. Jadi keberhasilannya dilihat dari kenaikan angka ya dari setelah pre-test, setelah post-test tersebut. Itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi ya dari Pak Mas tadi kan menyampaikan kalau bisa kita diberikan saran seperti itu, bagaimana cara sekarang mengajar yang mengikuti tren itu deh Pak. Kalau mengajarnya Bapak Ibu saya yakin sudah berpengalaman, sudah bagus semuanya, tapi mengikuti tren. Kenapa? Karena kita sekarang mengajarnya sudah beda generasi Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau mungkin saya membandingkan dulu zaman saya sekolah atau mungkin kuliah lah dengan yang sekarang sudah sangat berbeda. Jadi treatmentnya mungkin siswa yang sekarang itu digalai sedikit bendal, tidak digalai semakin menjadi seperti itu itu semuanya karena memang kita sudah beda generasi Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri. Jadi ini memang tantangan untuk pendidik sekarang bagaimana istilahnya tadi ya semacam ada kesebayaan tadi ya supaya itu membaur. Jadi mereka itu sekarang tidak bisa diperlakukan semacam senior dan junior, tidak bisa. Jadi harus sebanding tadi sebagian ada pendekatan supaya pembelajarannya lebih interaktif. Nah makanya nanti ini masukan dari Bu Risa juga, nanti mungkin bisa dikolaborasi dengan guru-gurunya untuk untuk menyusun terkait pembelajaran interaktif di Bapak Ibu. Nanti mungkin setelah kegiatan KN ini selesai bisa dilanjutkan. Mungkin sekarang banyak sekali guru-guru konten kreator itu ya, jadi mungkin sekarang mungkin jarang ya yang pelajaran sih maksudnya lebih membatasi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sifatnya konvensional, artinya siswanya yang hanya pasif seperti itu karena memang untuk daya penerimaannya akan kurang, jadi lebih disarankan untuk yang interaktif tadi. Nah itu sekarang sudah banyak sekali platform-platform digital. Nanti teman-teman juga tadi beberapa sudah disampaikan ada kuisis gitu ya, ada Canva ya, mungkin ada yang model seperti teka-teki silang itu ya, yang pakai puzzle itu ya Mbak ya. Terus kalau bisa dinambahkan yang pakai word itu ya Mbak. Karena kan sudah banyak sekali aplikasi itu dan bisa diakses gratis juga Bapak Ibu. Nanti mungkin teman-teman akan kolaborasi, misalnya di mata pelajaran tertentu, mulai dari penyiapan awalnya ada breaking dulu mungkin, kemudian nanti yang bagian literasi numerasinya lebih interaktif lagi,
dan mungkin nanti Bapak Ibu yang Bapak Ibu gurunya juga bisa di ini ya Mbak ya, diberikan panduan untuk mengakses puisinya atau mungkin judulnya gitu juga ya, supaya nanti bisa dilanjutkan seperti itu. Jadi intinya dari kami dan bersama teman-teman nanti supaya bisa berdampak seperti itu di Bapak Ibu. Jadi memang yang diharapkan dari kegiatan kampus mengajar ini adalah belajar sambil berdampak. Belajar yang kita belajar di sini bersama-sama dengan Bapak Ibu dan siswa-siswa, mungkin berdampaknya adalah nanti memberikan dampak yang positif yang lebih baik seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan kegiatan P5. Jadi tadi saya juga memberikan saran yang sama untuk kegiatan P5. Jadi sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disampaikan teman-teman bisa juga menjadi bagian dari kegiatan P5. Jadi mungkin waktunya bisa diharuskan gitu Ibu. Tadi ada pengolahan juga ya, pengolahan sampah ya Mbak ya. Nah yang PHBS tadi kan ya. Nah, itu kan nanti mungkin dari teman-teman akan memberikan kegiatan apa. Kalau biasanya kan membuat ekobrik atau mungkin kegiatan pengolahan pakai yang 3R itu gitu ya, reuse, recycle itu. Nah nanti mungkin bisa relate juga berkesinambungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di sini. Jadi kan konsepnya jadi so bagus sekali sekarang lagi ngetren itu. Jadi untuk tren pengolahan sampah memang sekarang sudah digalakkan. Kenapa? Karena memang ya kita tahu sendiri untuk sampah ini memang tidak bisa diatasi. Jadi memang bisanya tadi di daur ulang, kalau tidak ya memang harus diubah ke dalam bentuk yang lain seperti itu. Jadi saya sangat sekali nanti semisal kegiatan yang sudah dirancang teman-teman ini bisa masuk juga atau bisa berkolaborasi dengan kegiatan P5. Nanti tinggal mengatur konsepnya bagaimana supaya bisa ini ya baik gitu ya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mbak Dia dan kawan-kawan. Kemungkinan ini ya nanti untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat tadi bisa dirilis juga kegiatan mana saja yang bisa menjadi pembiasaan. Maksudnya pembiasaan adalah ketika nanti kami ini sudah selesai atau mungkin sudah selesai bertugas mengabdi ya Bapak Ibu ya, kegiatan-kegiatan ini bisa dilanjutkan. Kemudian nanti misalnya ada pembelajaran interaktif ya, Bapak Ibu juga bisa menerapkannya di semester selanjutnya, atau mungkin ada kegiatan literasi dan numerasi yang bisa diadopsi, itu bisa digunakan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali untuk antusiasnya Bapak Ibu dan Bapak Didi selaku kepala sekolah sudah memberikan kesempatan kepada kami. Semoga kami nanti bisa memberikan manfaat yang luar biasa, yang lebih baik lagi di SNDPG di Masani. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Dia. Terima kasih banyak kepada Bu Nisa yang telah menambahkan. Mungkin selanjutnya bolehnya sepatah beberapa kata dari Bapak Kepala Sekolah yang baru datang. Pada pagi ini persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Guru Besar dari bersama Mungkin Sekolah. Yang hormati Bapak Guru Dasar Guru Besar yang saya banggakan adik mahasiswa kampus mengajar. Pertama-tama kita panjatkan khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini kita temukan dalam kegiatan kegiatan dalam momen kegiatan yang sangat-sangat berkesan tentunya bagi kami, dan termasuk juga kami ditempati menjadi sekolah yang sasaran untuk istilahnya dengan sekolah masuk binaan juga untuk kegiatan literasi dan numerasi terkait yang memang kegiatannya memang banyak sekali dan mencakup semua aspek, dan kita juga menambah wawasan kami sebagai Bapak Ibu pada masa-masa sekarang dengan pembaruan materi yang baru, dengan strategi baru, dan tentunya juga
sekolah yang bisa mengajar yang memberikan materi dengan membuat kesalahan jadi senang dalam materi, terus dia semangat dalam materi belajar. Bapak Ibu yang berhormati, mohon maaf belum bisa berada dua kegiatan. Yang satu adalah kegiatan yayasan yang tadi saya sebut dari pagi jam 7:30 saja sampai 30. Dan sekarang dalam ini adalah kegiatan yayasan yang itu adalah KKS, Supaya Belajar dan Jin. Dan yang rasa diutamakan kegiatan di sekolah kita yang memang belum sama sekali ketemu dengan belum bisa. Tentunya ini adalah awal kita untuk bisa untuk bisa menambah semangat kita dalam kegiatan aktif mengajar ataupun kami sebagai sekolah yang memang sebetulnya kebetulan sekali Bu. Dari kemarin sempat pada saat di dinas ada informasi kampus mengajar ini sekolah kami tidak masuk di dalamnya. Kok jadi ini? Kan saya jawab pertama kali saya lihat daftar kan se-Jawa Tengah. Saya masuk di saya baca swasta negeri yang berapa itu dan akhirnya kok PDU saya kok tidak ada. Saya tanyakan ternyata di dinas hanya 4 sekolah Pak. Saya sarankan kepada program. Ya saya akan Bu, ini sebetulnya itu bagus tuh kita ikuti kalau memang sesuatu ini adalah sesuatu yang membawa dampak baik bagi kami di sampai berusaha. Setelah beberapa minggu, beberapa bulan, pada saat kita ODL di Jakarta kemarin, telepon sama Bu Kabit, Bu Kasih, Bu Naning, kasih kurikulum. Istilahnya telepon tapi memohon sebelum bilang, ya apa Bu ini, pokoknya mohon nanti besok diterima apa ini tuh kampus mengajar langsung pulang. Loh kok bisa bukan nggak bisa sasaran? Iya Pak, berapa ada sesuatu yang memang bicara itu ya akhirnya saya jawabnya ini Bu bilangnya saya tidak menolak tidak apa. Gimana Pak? Jawabannya gimana? Alhamdulillah saya terima dengan baik. Sebenarnya plong. Alhamdulillah. Jadi kalau bermakna. Dan ada satu baik kan tentunya kita terima dengan baik juga. Kita juga kita butuh dan sama-sama tujuannya kan satu untuk bisa membawa menjadi anak yang memang berpotensi dalam bidangnya dan juga sekolah dalam memberikan program pun kalau sudah ada istilahnya ragu-ragu sudah ada suatu angan-angannya sudah kita ada proyek dan menjalankan padahal kalau tidak ada yang dari awal istilahnya ada strategi ada suatu teknis dalam menyampaikan kita tidak bisa. Tentunya dari kementerian pun tidak secara dari awal menyampaikan dalam PKM ini terkait dengan kegiatan dan dalam implementasi kurikulum ini. Sehingga termasuknya adalah momen yang sangat beruntung sekolah kami bisa menjadi sasaran yang sebetulnya tidak terdampak artinya jadi dampak yang mungkin itu sudah kesalahan insya Allah kita temukan. Itu jadi itu kiranya saya tuakan di sini istilahnya tetap bisa terima dengan senang hati bisa untuk adik-adik bisa melaksanakan kegiatan di sekolah kita dan istilahnya adalah hal yang positif kenapa kita tolak tetap kita ada sebagai keluarga besar tapi walaupun hanya 4 bulan tetapi tentunya kira waktu yang sedikit ini ya yang tentunya bisa memberikan suatu dampak ya, sedikit sebentar tapi dampaknya besar dan luar biasa bagi kami sebagai pendidik dan juga anak-anak tentunya. Jadi dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah memberikan tambahannya. Kami dan kita semua sudah masuk ke akhir acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pada forum komunikasi dan koordinasi sekolah atau SKKS 2 dari awal hingga akhir. Saya rekan-rekan maaf atas setiap kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, perkataan maupun perbuatan, kesalahan milik kami dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah pembacaan doa nanti ada dokumentasi, dimohon pada Bapak Ibu guru untuk tetap di tempat terlebih dahulu. Untuk doa insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Masukan. Kepada Bapak Masukan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berkunjungnya di Syarifah Al-Fatihah. Allahumma sholli Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidina wal awwalin wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ta'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من كل سيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الرجال وترفعنا النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada siang hari ini kita melaksanakan koordinasi dan koordinasi sekolah yang merupakan bagian dari kegiatan kami mengajar ya Allah. Berkahi kegiatan ini ya Allah, ridhoi kegiatan ini ya Allah. Jadikan kegiatan ini kegiatan yang bermanfaat untuk kami ya Allah, khususnya untuk sekolah kami dan juga untuk para teman-teman kami dari kampus mengajar ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan perubahan untuk sekolah ini dan kegiatan yang berdampak positif ya Allah, kegiatan yang berdampak keberkahan terhadap sekolah ini ya Allah, sehingga menjadikan sekolah ini sekolah sesuai dengan idaman dari para petinggi yayasan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sekali lagi kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikan kegiatan ini menjadi kegiatan yang lancar, yang bermanfaat untuk semuanya. Ya Allah ya Rabb, hanya kepada kami mohon dan hanya kepada kami menyembah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa yang telah disampaikan, maka berakhir pula kegiatan pada hari ini.